Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alal a'immatil hadinal muhtadin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Pada malam Jumat yang mulia ini, di menuju penghujung bulan Dzulqa'dah dan menyambut bulan haji, kita akan memulai majelis yang mulia ini dengan mengenang dan mengambil pelajaran dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepala suku Aus dari kaum Ansor yang menjadi Muslim setelah Aqobah pertama oleh Mus'ab bin Umair di Madinah, yaitu Abu Amr Sa'ad bin Mu'adz. Dan setelahnya seluruh sukunya menjadi Muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Saat ini bertempur dalam perang Badar dan Uhud. Ia juga merupakan salah satu sahabat dekat dan delegasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan saat ini barangkali bisa kita lihat juga bahwa dalam kasus pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah dan setelah kekalahan mereka dari pasukan Islam, saat dipilih sebagai hakim mereka. Selama perang Khandaq, perang Parit, Sa'ad bin Mu'adz ini terluka yang akhirnya menyebabkan kematian dari Sa'ad bin Mu'adz ini. Dalam sumber-sumber Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan bahwa kematian Sa'ad bin Mu'adz ini mengguncang ars ilahi. Jadi saat ini menjadi Muslim di Madinah melalui Mus'ab bin Umair, sahabat yang sangat terkenal. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, seluruh klannya menjadi Muslim. Klan Aus, dan ini adalah suku atau klan pertama yang semuanya menjadi Muslim, baik pria maupun wanita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalin ikatan persaudaraan antara Sa'ad dan Abu Ubaidah al-Jarrah. Setelah menerima Islam bersama Usaid bin Hudair, ia menghancurkan berhala-berhala Bani Abd al-Asol. Ia termasuk orang-orang mulia dari kaum Ansor dan pemimpin suku Aus. Jadi memang Sa'ad bin Mu'adz ini orangnya luar biasa. Pada hari perang Badar, Sa'ad ini menjadi pembawa panji suku Aus. Ia membuat naungan di atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sinar matahari, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat duduk di bawahnya dan menyaksikan pertempuran. Sa'ad bin Mu'adz dan prajurit Islam lainnya kembali ke medan perang, dan setiap kali ada serangan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Quraisy, ia membelanya bersama dengan Imam Ali salamullah alaih dan para sahabat lain radhiyallahu anhum. Dalam perang Badar ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Sa'ad dan mendoakannya. Sekembalinya dari pertempuran, Sa'ad memegang kekang kuda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjalan di sampingnya, sementara saudaranya syahid dalam pertempuran tersebut. Sa'ad bin Mu'adz juga berpartisipasi dalam perang Uhud. Jadi saat ini wafat pada tahun ke-5 Hijriah atau 627 Masehi. 5 orang di antara umat Islam syahid dalam pertempuran Khandaq, dan Sa'ad bin Mu'adz terluka dan salah satu urat nadinya terputus. Kemudian ia dibawa ke kota tersebut.
Dan menurut riwayat Ibnu Sa'ad, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Sa'ad, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bangunlah dan turunkan pelana kalian. Mereka mendirikan tenda di samping masjid dan mengobati lukanya, tetapi tidak berhasil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah tasbikuhas salawat. Mudah-mudahan Allah mengampuni Sa'ad dan mengumpulkannya beserta orang-orang yang ia cintai dan mengampuninya dengan ampunan yang luas. Sa'ad bin Mu'az berusia 37 tahun saat meninggal. Apa yang akan kita kisahkan, kita pelajari hari ini adalah sekelumit peristiwa pada saat Sa'ad bin Mu'az ini meninggal. Ketika Sa'ad bin Mu'az wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memandikan jenazahnya dan mengikuti peti jenazahnya dalam prosesi pemakaman tanpa alas kaki dan tanpa jubah, serta mengangkat sisi kiri peti jenazah. Saat dimakamkan di pemakaman Baqi di samping makam Fatimah bin Asad, ibunda dari Amirul Mukminin Imam Ali Sholatullah Wassalamullah alaih, istri dari Sayyidina Abu Thalib Salamullah alaih. Diriwayatkan dari Imam Shadiq As-Shadiq Sholatullah Wassalamullah alaih bahwa Jibril bersama dengan banyak malaikat turut serta dalam sholat jenazahnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. Kita ingin melihat lebih lanjut detilasi dari riwayat ini, karena memang menurut saya ada hal yang sangat menarik di sini yang masih terkait dengan bahasan kita tentang doa Bu Hamzah Sumali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Imam Ja'far As-Shadiq Salamullah alaih meriwayatkan, ini dari Ilal As-Sarai, dan Amali As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq Salamullah alaih meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kabar bahwa Sa'ad bin Mu'az telah wafat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan para sahabatnya pun ikut berdiri. Jenazah Sa'ad diangkat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar jenazahnya dimandikan di atas daun pintu. Setelah jenazah dihias dengan wewangian, dikafani dan diletakkan di atas usungan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti jenazah tersebut. Beliau kadang memegang sisi kanan usungan dan kadang sisi kiri, hingga jenazah sampai ke liang kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke liang kubur, meletakkan jenazah dan menata batu-batu bata di sekitar liang lahat. Beliau berkata, berikan aku batu, berikan aku tanah basah, untuk menutup celah-celah di antara batu bata. Setelah selesai dan beliau menaburkan tanah di atas kubur serta meratakannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tahu bahwa jenazah ini akan lapuk dan dilanda kehancuran. Tapi Allah Ta'ala mencintai seorang hamba yang ketika melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan sempurna. Ketika beliau selesai meratakan tanah di atas kubur, Ibu Sa'ad dari sisi lain berseru, semoga surga menyenangkanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tenanglah wahai Ibu Sa'ad, jangan memastikan sesuatu atas nama Tuhanmu, karena saat telah ditimpa tekanan kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali dan orang-orang pun ikut kembali. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami melihat engkau melakukan sesuatu untuk Sa'ad yang tidak pernah engkau lakukan untuk orang lain. Engkau mengikuti jenazahnya tanpa jubah dan tanpa sandal. Beliau menjawab, para malaikat juga tanpa sandal, tanpa jubah, maka aku meneladani mereka. Mereka berkata, engkau memegang sisi kanan usungan sekali dan sisi kiri sekali.
Beliau menjawab, tanganku berada dalam genggaman Jibril. Aku memegang dimanapun ia memegang. Mereka berkata, engkau memerintahkan agar jenazahnya dimandikan, engkau menyolatinya, dan engkau sendiri yang meletakkannya di liang kubur. Namun kemudian engkau berkata bahwa saat ditimpa tekanan kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, karena sesungguhnya ia sedikit buruk akhlaknya terhadap keluarganya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Dalam riwayat lain yang dicatat oleh Al-Fadl bin Hasan atau Barsi dalam tafsir Majma'ul Bayan saat menafsirkan surat Al-Ikhlas, juga dikutip Ayatullah Makarim Syirazi dalam tafsir Naimumeh. Imam Ja'far As-Shadiq Salatullah Salamullah alaih meriwayatkan bahwa ketika Sa'ad bin Mu'az wafat dan dimakamkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sa'ad telah disambut oleh 70.000 malaikat, termasuk Jibril, yang semua ikut mensolatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada Jibril, apa istimewanya Sa'ad hingga mendapat kehormatan seperti itu. Jibril menjawab bahwa hal itu karena Sa'ad senantiasa membaca Qul huwallahu ahad dalam kurung surat Al-Ikhlas tutup kurung dalam segala keadaan, saat berdiri maupun duduk, ketika berkendaraan maupun berjalan kaki, baik ketika pergi maupun kembali. Akhir hadis. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian dalam riwayat lain yang ada di Biharul Anwar juz 6 halaman 221, Al-Husain bin Said atau An-Nawadir Fadolah dari Aban, dari Basir An-Nabal yang berkata, Sami itu Abu Abdillah alaihissalam yaqul, aku mendengar Abu Abdillah yaitu Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam tutup kurung berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada kubur Sa'ad, lalu mengusapnya dengan tangannya dan tubuhnya bergetar di antara kedua pundaknya. Maka dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, kami melihat engkau berbicara dalam kurung kepada kubur tutup kurung, tubuhmu bergetar di antara kedua pundakmu, dan engkau berkata saat diperlakukan seperti ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang mukmin pun ia akan mengalami tekanan kubur. Ya, tekanan kubur. Dommatun ya, tekanan kubur. Kemudian As-Sukuni meriwayatkan dari Imam As-Shadiq Salatullah Wassalamullah alaih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi memimpin sholat jenazah untuk Sa'ad bin Mu'az. Setelah selesai beliau bersabda, 70.000 malaikat termasuk Jibril telah mensolatkan Sa'ad. Aku bertanya kepada Jibril, apa yang membuat Sa'ad layak mendapatkan sholat kalian? Jibril menjawab, karena ia membaca Qul huwallahu ahad saat duduk, berdiri, berjalan, naik kendaraan, pergi, dan kembali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, kemudian ada satu riwayat lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kabar bahwa Sa'ad bin Mu'az telah wafat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan para sahabatnya ikut berdiri bersamanya. Beliau memerintahkan agar Sa'ad dimandikan sementara beliau berdiri di dekat daun pintu. Setelah jenazah dihias dengan wewangian, dikafani dan diletakkan di atas usungan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti jenazah tersebut tanpa memakai sandal atau jubah. Beliau kadang memegang sisi kanan usungan dan kadang sisi kiri, hingga jenazah sampai ke liang kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke liang kubur, meletakkan jenazah dan menata batu-batu bata di sekitar liang lahat. Beliau berkata, berikan aku batu, berikan aku tanah basah, untuk menutup celah-celah di antara batu bata.
Setelah selesai dan beliau menaburkan tanah di atas kubur serta meratakannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tahu bahwa jenazah ini akan lapuk dan dilanda kehancuran. Akan tetapi Allah mencintai seorang hamba yang ketika melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan sempurna." Ketika beliau selesai meratakan tanah di atas kubur, Ibu Sa'ad berkata, "Wahai Sa'ad, semoga surga menyenangkanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tenanglah wahai Ibu Sa'ad, jangan memastikan sesuatu atas nama Tuhanmu, karena Sa'ad telah ditimpa tekanan kubur." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dan orang-orang pun ikut kembali. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melakukan sesuatu untuk Sa'ad yang tidak pernah engkau lakukan untuk orang lain. Engkau mengikuti jenazahnya tanpa jubah dan tanpa sandal." Beliau menjawab, "Para malaikat juga tanpa jubah dan tanpa sandal, maka aku meneladani mereka." Mereka berkata, "Engkau memegang sisi kanan usungan sekali dan sisi kiri sekali." Beliau menjawab, "Tanganku berada dalam genggaman Jibril. Aku memegang dimanapun ia memegang." Mereka berkata, "Engkau memerintahkan agar jenazahnya dimandikan, engkau menyolatinya, dan engkau sendiri yang meletakkannya di liang kubur. Namun kemudian engkau berkata bahwa saat ditimpa tekanan kubur." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya, karena sesungguhnya ia buruk akhlaknya terhadap keluarganya." Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barokatul Muhammadiyah. Kembali pada hari ini kita pada tema yang kita bahas di dalam doa Bu Hamzah Sumali beberapa pertemuan terakhir, bahwa demikian dahsyat ya seorang yang amalannya demikian agung seperti Sa'ad bin Mu'az, kepala suku yang kemudian satu sukunya semua masuk Islam, mengikuti kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi di Badar dan di Uhud, dan terluka di Khandak, dan kemudian beliau wafat karena lukanya itu. Mudah-mudahan beliau mencapai makom syuhada. Namun demikian, dan sudah diikuti 70.000 malaikat pada saat pemakamannya karena amalan beliau yang luar biasa, yaitu membaca Al-Ikhlas dalam berbagai keadaan. Boleh dikata beliau membaca Al-Ikhlas dalam semua keadaan. Ini merupakan kunci juga buat kita yang ingin mencapai kemuliaan yang Al-Fakir sendiri belum pernah mengamalkannya. Mohon doa para hadirin, mudah-mudahan Al-Fakir mampu mengamalkannya. Namun demikian, kembali, ternyata dengan kemuliaan seperti itu pun sahabat agung Sa'ad bin Mu'az ini masih harus diuji Allah, masih harus mendapat kesulitan di alam kubur karena akhlaknya yang kurang baik kepada keluarganya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walau akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini sungguh membuat Al-Fakir sangat sedih. Betapa banyak akhlak saya yang kurang baik pada keluarga saya. Mohon sekali keluarga saya berkenan memaafkan, baik kakak, adik, pasangan hidup, anak-anak, cucu, menantu, ya. Mohon sekali dimaafkan, karena ini sungguh sangat menakutkan buat kita semua, terutama untuk saya sendiri. Dan perilaku yang tidak baik pada orang-orang yang di dekat kita ini kadang-kadang muncul lepas dari kendali kita, karena kurangnya kita merendahkan diri kepada orang lain, karena mungkin keinginan kita untuk memenangkan pandangan kita, atau mungkin saya sebagai kepala keluarga kadang-kadang melihat sesuatu itu urgen dan penting dan merasa orang lain mengabaikan dan lain-lain. Bisa sangat banyak munculnya perilaku akhlak kita yang kurang baik, misalnya tindakan yang agak kasar dan lain-lain.
Demikian sulit perjalanan, untungnya kembali di bulan kelahiran Imam Ridho Salatullah Wassalamu alaihi ini kita mengingat riwayat dari beliau ahsini dzanna billah, indahkan zon atau persangkaan pada Allah. Fa inna man hasuna dzannuhu billah, maka sesungguhnya siapa yang baik atau indah persangkaannya pada Allah, karena Allah inda dzanni, maka Allah itu akan berbuat sesuai dengan persangkaannya. Dan kembali mari kita tutup majelis ini dengan memperbanyak harapan kita pada Allah dengan melantunkan sebaik doa dari Abu Hamzah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mutanazzisun ma wa'ata minas sofhi aman ahsana bika sunnah. Kita ini berharap atas janji Allah bahwa Allah itu akan benar-benar mengampuni dan mengabaikan seluruh kelemahan kita. Menganggap seluruh kelemahan kita itu tidak ada. Bukan karena kita sudah mampu mengamalkannya, tapi karena kita mengikuti Imam Ridho Salamullah alaih, mengikuti sabda Imam Ridho Salamullah alaih, dan mengikuti doa Abu Hamzah As-Sumali yang diajarkan oleh Imam Sajjad Salamullah alaih ini, selalu berlatih untuk mengindahkan persangkaan kita pada Allah terus-menerus. Mudah-mudahan melalui mengindahkan persangkaan kita pada Allah terus-menerus ini, akhlak buruk kita pun terhadap keluarga dan terhadap semua orang terkikis perlahan-lahan, dan Allah mengizinkan kita kelak mengakhiri hidup kita dalam keadaan yang baik dan diridhoi, masuk golongan mereka yang tidak harus menghadapi tekanan kubur karena keburukan akhlaknya, tapi seluas-luas ampunan Allah bi haqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil farajahu. Di akhir majelis yang mulia ini, izinkanlah saya membacakan beberapa hal tentang budi pekerti yang buruk. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, su'ul khuluqi dzambun la yukfar. Budi pekerti yang buruk atau akhlak yang buruk adalah sebuah dosa yang tak terampuni. Ini diriwayatkan di Mahajatul Baito juz 5 halaman 93. Innal abda la yabluhu min su'i khuluqihi asfala daroki jahannam. Sesungguhnya seorang hamba betul-betul akan mencapai dengan akhlak buruknya peringkat yang paling bawah dari neraka jahanam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Kemudian dalam Biharul Anwar juz 71 halaman 394 halaman 63, tatkala dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa fulanah seorang perempuan biasa berpuasa di siang hari dan melaksanakan sholat malam, sementara ia adalah seorang yang buruk perangainya, yang biasa menyakiti tetangga dengan lisannya. Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada kebaikan padanya, ia termasuk penghuni neraka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Kemudian dalam Ghurarul Hikam hadis ke-5639, Imam Ali Salamullah alaih diriwayatkan bersabda, su'ul khuluqi nakadul aish wa adzabun nafs. Akhlak yang buruk adalah kesulitan hidup dan siksaan jiwa. Dan terakhir dari Imam Ja'far As-Shadiq Salatullah Wassalamullah alaih dari Al-Kafi juz 2 halaman 321 hadis ke-1. Inna su'al khuluqi la yufsidul amala kama yufsidul khallu al-asala. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu benar-benar merusak amal sebagaimana cuka merusak madu. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul Muhammadiyah. Mudah-mudahan Allah menganugerahi kita taufik untuk selalu memperindah
persangkaan kita pada Allah terus-menerus dan tidak kehilangan harapan, agar kita pelan-pelan bisa mengubah seluruh akhlak buruk kita menjadi akhlak yang mulia dengan pertolongan Allah melalui barokah dan wasilah kekasih-kekasihnya salatullah wassalamu alaihim, dan wafat bergabung dengan orang-orang yang kita cintai kelak dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Kita hantarkan juga seluruh doa-doa kita bagi para jamaah haji yang mulai berangkat dari Indonesia maupun dari seluruh tempat di tanah air maupun yang sudah mulai ada di Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan mereka semua beroleh haji yang mabrur, makbul, mendapat keridhaan Allah, dan mudah-mudahan mereka mendoakan di sana kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang menderita dan tertindas di dunia. Mudah-mudahan melalui mereka Allah meridhai umat Islam dan umat manusia seluruhnya dan mengampuni dosa-dosa kita semua dan mengundang kita semua dan keluarga untuk umroh, ziarah, dan haji ke tanah suci tempat para kekasih Allah bersemayam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alil adhar. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barokatul Muhammadiyah, adalah kita sampaikan seluruh pahala majelis di malam Jumat yang mulia ini pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya yang suci, salamullah alaihim, dan seluruh zuriatnya yang baik, pula kepada kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat, dan seluruh leluhur Nabi yang suci al-ma'sumin, salatullah salamullah alaihim, pula pada para nabi, para rasul, para wasi, para siddiqin, para syuhada, dan para ulama al-mukhlisin, al-mukhlasin, al-muhibbin bi Muhammadin walid takhirin, terkhusus pada Allah yarham Ustaz Jalal, Bu S. Kartini, Tefeli, Syed Husain Al-Habsyi, Syed Aib As-Segaf, Syed Segaf Al-Jufri, dan seluruh guru-guru kita yang lain. Juga mu'alif kitab-kitab yang kita baca, Ayatullah Allah yarham Muhammad Rai Syahri, Syed Ruhullah Al-Musawi Al-Humaini, Alamah Muhammad Husain Toba-Tobai, Dr. Jawad Somali, dan semua yang Syekh Abbas Al-Qumi, Imam Ghazali, Faid Al-Kasani, dan tentu Ustaz Jalal, dan semua yang kita baca kitab-kitabnya. Pula kita sampaikan pahala majelis yang mulia ini pada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita. Terkhusus Al-Fakir mohon doa untuk Ibunda Stianingsih binti Rustam Haji yang baru wafat kira-kira 40 hari lebih yang lalu. Juga Ayahanda Suyoso bin Suparji Suratijoyo. Dan mudah-mudahan pula melalui pahala majelis ilmu ini semua kaum muslimin muslimat yang berhutang ditunaikan hutangnya, yang berperang segera memperoleh kedamaian dan kemenangan, dan semua yang sakit segera beroleh kesembuhan, dan semua hajat yang baik dikabulkan, dan semua peziarah, semua yang haji sampai pada tujuannya dengan sehat, walafiat, dan selamat sampai kembali ke tanah air dengan baik. Pula kita berdoa mudah-mudahan jamaah arba'in kita di seluruh dunia ini lancar melakukan arba'in dan tidak kehabisan bekal dan beroleh apa yang mereka cita-citakan dari seluruh kebaikan-kebaikan secara arba'in, melaluinya memberkahi kita semua kaum mukminin dan muslimin di dunia, juga seluruh umat manusia di dunia bihaqi Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatihah, tasbih wa salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Allahumma ahni kula fakir. Allahumma asbi kula ja'i. Allahumma aksu kula uryan. Allahumma qbibana kula madin. Allahumma farid an kulli makrub. Allahumma rudda kula qarib. Allahumma fukka kula asir. Allahumma aslih kula fasid min umuril muslimin. Allahumma asfi kula marid. Allahumma sutta fakruna bikinak. Allahumma ghayat su'a khalina bi husni halik. Allahumma qbi anna ta'ina wahdina minal faqrinaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alil adhar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.